Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Bapak cek dulu kehadirannya ya. Ini 9-12. Semua berapa? 12 ya. 19 atau 14? 12. Biasalah kalau ngajarnya banyak kelas tuh kayak gitu kan. Afifah Maharani, Ahad Masya, Adil Sandora, Akila, Aziza, Jamila Isa Najmi, Fahri, Fairuzia Nabila, Faiza. Oke, berarti kayaknya ada semua ya. Bagus, pertahankan seperti ini. Mudah-mudahan kalian semuanya nanti sukses. Amin. Punya punya cita-cita tercapai semua. Amin. Sampai suatu hari kita dikumpulkan bersama orang-orang yang sukses, ya kan? Amin. Ya Rabbal. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dulu menurut agama kita, agama Islam. Silahkan ketua kelas pimpin doa bersamanya. Ada yang tahu pertemuan kita hari ini apa pembahasannya? Zakat fitrah. Oke, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang zakat mal. Zakat fitrah dulu, baru zakat mal. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sebelum zakat zakat pada apa? Hah? Tentang puasa, ya kan? Tentang puasa Ramadan dulu, baru zakat. Oke. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini kita bahas tentang zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk tentang zakat fitrah dan zakat mal ini, kita mesti tahu dulu dalilnya. Yuk. Nah, siapa bacakan dalilnya? Coba Latifah bacakan dalilnya. Quran surat At-Taubah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya mualaf untuk lunak
untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Ya zakat, tapi Al-Quran tetap menyebutnya dengan sedekah. Apa namanya? Sedekah. Ya, karena memang fungsinya sebenarnya adalah mirip-mirip dengan sedekah. Cuma ditegaskan lagi, ayat menerangkan ayat, kemudian diterangkan dengan hadis. Maka sebenarnya yang dimaksud dengan sedekah di ayat Taubah 60 ini adalah zakat. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Sebelum Idul Fitri, jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan tersebut sejumlah tertentu bahan pokok seperti beras, gandum, atau uang. Para ulama menyebutnya dengan satu sa'. Satu sa' itu bukan satu sa' semen. Tapi satu sa' yang dimaksud adalah satu sa' kalau orang dulu digenggam. Nah, itu namanya satu sa'. Itu kira-kira ditakar dengan ukuran yang sekarang kira-kira 2,5 kilogram emas. Tapi walaupun dia terkurang berlebihan, itu sebenarnya 2,5 kilogram itu sudah lebih, ya. Sudah lebih daripada takaran yang sebenarnya. Oke, lanjut. Kita bahas tujuan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah itu pada kali ini kita bahas dua saja. Yang pertama mensucikan jiwa dan memaafkan dosa-dosa selama bulan Ramadan atau bahkan hari-hari sebelumnya gitu. Jadi sepanjang tahun kita berpuasa sampai di bulan Ramadan kita dibersihkan lagi seperti hadisnya Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Satu bulan siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan penuh perhitungan, satu bulan lamanya dia berpuasa, maka diampuni Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Diperkuat lagi dengan zakat. Maka zakat ini memperkuat, memaafkan dosa-dosa yang telah berlalu. Belum? Kembali lagi. Nah, tujuan yang kedua, back lagi. Tujuan yang kedua adalah memastikan bahwa semua orang-orang muslim terutama yang kurang mampu pada saat Idul Fitri, dia tidak merayakan hari Idul Fitri yang sama dengan kita. Jadi bahkan level yang tadinya wajib bisa turun jadi makruh, bisa turun jadi mubah, bahkan turun sampai ke level haram. Jadi begitu keadilan Allah Subhanahu wa taala itu mengatur agama kita ini. Agama yang benar ini sudah sempurna 14 abad yang lalu. Oke, lanjut. Tanya ya? Ya, silakan. Bisa tanya. Di samping rumah saya ada anak yatim, Pak. Ya. Kan zakat asnaf. Ya, asnaf ya. Anak yatim kan ada 8 asnaf. Ya. Jadi gimana itu, Pak? Oh, gitu. Anak yatim ketika satu orang meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, maka dia kan meninggalkan anak-anaknya ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kuliah dan seterusnya. Ada juga Pak, sebelah saya orang tua yang itu yatim Pak. Nah, kalau orang tua itu tidak ikut dibilang yatim. Kalau masalah yatim, cuma semua orang tua mungkin yang bapaknya sudah meninggal yatim ya. Yang yatim yang dimaksud adalah mereka yang belum berumur 17 tahun atau kalau di sekolah di Indonesia zaman sekarang belum dia selesai kuliahnya, itu masih ada yang disantuni. Kata Nabi, anak yatim ini bapaknya adalah seluruh orang mukmin. Itu berpahala. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal itu adalah dua bentuk amal kebajikan dalam Islam yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan diri. Yang kedua zakat ini mempunyai peran penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Bagus. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi oke, sekarang hidupkan komputer. Ini ada kuis.
Bentar, komputernya udah nyala, komputer yang hidup aja. Ini ada kuis. Ananda mengerjakan kuis. Ada 5 soal, waktunya 50 detik ya. Jadi satu soal 1 detik. Hah? Udah nih, nengok di layar, masukkan pinnya ya. Pinnya apa pinnya, Pak? Oh ini, satu satu ini. Satu satu ini. Kebolnya 38, 38. 38 sih. Tuh, pinnya 389 4631. Ini pinnya 389 4631. Gimana kuisnya seru? Gimana kuisnya seru? Gimana pelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak? Apakah perlu kita bawa ke kelas? Intinya adalah dua bentuk kebaikan yang bertujuan membantu orang lain. Jadi karena innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang mukmin itu adalah bersaudara.
saudara. Mereka sakit, kita ikut sakit. Mereka senang, kita ikut senang. Tetangga sakit, kita ikut sakit. Tetangga meninggal, kita ikut berduka. Jadi bukan ikut meninggal, nanti ikut berduka. Jadi intinya adalah merasakan seperti satu batang tubuh kata Nabi. Kalau satu sakit, maka yang lainnya sakit. Pernah enggak kalian melihat kalau misalnya kepala jedot atau kepala kena kayu gitu misalnya, lalu bibir tersenyum ketawa, kasihan gitu. Pernah? Pernah kan? Pasti bibir otomatis bilang sakit, tangan otomatis mengusap, aduh sakit gitu. Nah itulah seperti itulah orang mukmin harusnya. Ketika orang-orang lain merasakan sakit atau merasakan sesuatu yang tak enak dalam dirinya atau keluarga yang terjadi, maka orang lain mestilah merasakan hal yang sama. Untuk itulah gunanya zakat, itu gunanya sedekah, itu gunanya infak. Nah, hal-hal ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin, dan nanti suatu hari Nabi akan mengumpulkan kita bersama-sama beliau di yaumil mahsyar, dan kita boleh diperbolehkan minum satu telaga namanya telaga Al-Kautsar. Di sana apabila satu orang mukmin minum di sana, janji Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Terima kasih. Kita doa dulu, doa penutup. Ayo pimpin doa satu orang. Ambil aja boleh, apa? Satu orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.